Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan mata kuliah pengantar sosiologi antropologi. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses sosial. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya ya. Oke, bisa dilihat proses sosial. Ketiga, kita akan membahas proses sosial dan interaksi sosial. Pertanyaannya kemudian adalah apa perlunya kita mempelajari terkait proses sosial dan interaksi sosial itu sendiri. Jadi secara definisi, proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Kemudian di sini interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Jadi syarat-syarat interaksi sosial itu terdiri dari dua. Yang pertama adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Jadi berlangsungnya sebuah proses sosial ditentukan oleh interaksi sosial itu sendiri. Jadi ada syarat interaksi sosial, yang pertama adanya kontak sosial, kemudian adanya komunikasi. Kontak sosial menentukan bagaimana proses sosialisasi antar kelompok. Jadi di sini kontak sosial dengan komunikasi lah yang paling penting yang menentukan tindakan sosial berikutnya. Selanjutnya berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Ini ada beberapa faktor yang menentukan interaksi sosial itu di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, imitasi. Jadi imitasi adalah meniru pola tingkah laku atau gaya seseorang. Kemudian yang kedua, sugesti, memberikan satu pandangan yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Yang ketiga, identifikasi, kecenderungan menjadi sama dengan yang lain. Poin keempat, simpati, proses rasa tertarik pada orang lain. Jadi proses sosial sangat ditentukan oleh keempat faktor ini, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Jadi sederhananya proses sosial dapat digambarkan dalam pola berikut. Contoh sederhana, seseorang individu melakukan sebuah respon, kemudian respon itu diterima oleh tindakan, kemudian tindakan itu direspon kembali sehingga menjadi produk tindakan. Jadi antara satu orang dengan satu orang yang lainnya untuk menjalin sebuah proses interaksi sosial maka harus yang ada namanya respon. Dari respon maka adalah sebuah tindakan. Dari tindakan itu menjadi sebuah produk tindakan dalam hubungan sosial itu sendiri. Jadi proses aksi dan reaksi sangat hal yang paling perlu dan paling utama dalam proses interaksi sosial adalah aksi dengan reaksi. Itu yang menjadi poin inti sehingga berlangsungnya proses sosial yang diharapkan. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada dua, asosiatif dan disosiatif. Jadi bentuk interaksi sosial asosiatif itu lebih cenderung pada hal-hal yang
bekerja sama, mengakomodasi dan hal-hal yang sifatnya berkompromi terhadap hal-hal yang sifatnya baik. Kemudian disosiatif di sini adalah bentuk interaksi sosial yang lebih cenderung pada persaingan atau persetegangan konflik di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Di sini asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menekankan aspek kerjasama atau hidup berkelompok yang harmonis. Jadi interaksi sosial yang asosiatif itu adalah hubungan berkelompok yang harmonis. Kemudian disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menekankan pada aspek persaingan atau konflik. Jadi terbentuknya sebuah interaksi sosial asosiatif dan disosiatif itu ditentukan dari bagaimana cara seseorang melakukan interaksi di dalam kehidupan masyarakat. Keberlangsungan asosiatif atau disosiatif ditentukan bagaimana pola komunikasi, pola interaksi yang dilakukan oleh agensi atau dilakukan oleh individu di dalam berkomunikasi. Kemudian ada 5 bentuk kerjasama yang dari proses asosiatif ya. Di dalam kehidupan asosiatif ada 5 bentuk kerjasama. Ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong. Kemudian yang kedua pertukaran barang dan jasa antara 2 organisasi atau lebih, itu disebut bargaining dalam istilah kajian sosiologi ya. Kemudian yang selanjutnya penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan untuk menghindari kegoncangan organisasi atau sering kita sebut sebagai kooptasi. Selanjutnya kombinasi antara 2 organisasi atau lebih dalam organisasi atau sering kita sebut sebagai koalisi. Yang kelima kerjasama dengan perusahaan proyek tertentu atau joint venture. Jadi ini sebenarnya adalah contoh sederhana model asosiatif yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma di dalam sosiologi itu menggunakan pendekatan sosiologis dalam melihat kelompok-kelompok atau bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kalau sosiolog yang berbicara menggunakan pendekatan sosiologis melihat fenomena perkembangan masyarakat. Jadi berbeda halnya bahasa awam dengan bahasa keilmuan sosiologi itu sendiri. Kemudian bentuk akomodasi. Ini ada 4 poin. Yang pertama, suatu keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lain. Itu sering disebut sebagai coercion. Yang selanjutnya mengurangi tuntutan. Yang selanjutnya arbitrasi, suatu cara mencapai kompromi. Selanjutnya toleransi, menghargai perbedaan. Selanjutnya faktor mempermudah proses asimilasi. Di sini ada toleransi, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaan, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Selanjutnya persamaan dalam unsur kebudayaan, dan terakhir perkawinan campuran. Kemudian adanya musuh bersama dari luar. Kita masuk pada poin proses sosial yang disosiatif. Jadi proses sosial disosiatif di sini lebih cenderung pada proses persaingan, konflik, dan persetegangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Persaingan merupakan proses sosial di mana orang, perorangan atau kelompok manusia terlibat dalam proses tersebut. Berikut tipe-tipe persaingan. Yang pertama, persaingan di bidang ekonomi, kemudian persaingan di bidang kebudayaan, selanjutnya persaingan di bidang kedudukan, selanjutnya persaingan ras. Selanjutnya, kontroversi merupakan kondisi pertentangan atau pertikaian dalam kondisi ketidakpastian. Berikut bentuk kontroversi.
Yang pertama kontravensi keagamaan, yang selanjutnya kontravensi antar golongan dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari proses dan interaksi sosial ialah merupakan kunci utama berhasilnya sebuah komunikasi antar orang dan perorangan, kelompok dengan kelompok, dalam menciptakan hubungan sosial yang berdampak positif maupun negatif. Tergantung bagaimana cara agen melakukan interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat dalam menciptakan tatanan sosial yang asosiatif ataukah disosiatif. Jadi sangat perlu kita mempelajari proses dan interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Karena di dalam proses itu ada sebuah hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku yang harus kita pahami sebagai seseorang individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi berlangsungnya proses sosial yang asosiatif itu sangat ditentukan dari bagaimana caranya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi dari proses interaksi dan komunikasi itulah nantinya yang menciptakan yang namanya sebuah tatanan kebudayaan atau kelompok sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari proses tatanan kelompok sosial itu menciptakan kebudayaan, dan kebudayaan itu menjadi, di dalam kebudayaan terdapat nilai dan norma yang menjadi aturan yang berlaku di sebuah organisasi, kelompok, atau masyarakat itu setempat. Jadi proses sosial dan interaksi sangat menentukan bagaimana proses tindakan sosial masyarakat tersebut. Sekian untuk materi proses dan interaksi sosial. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.